Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera. Tepuk tangan buat semua yang hadir di sini di acara yang sangat luar biasa. Stronger Together. Stronger Together. Mohon izin, saya buka masker terlebih dahulu. Nah, ini baru jelas. Tepuk tangan buat Cak Lontong. Sama. Tadi ragu-ragu Pak, gitu siapa ya? Gitu. Dibuka? Cak Lontong. Sama lah. Enggak, saya nggak pakai karena saya menyadari saya tidak seperti Bapak. Saya sering seperti itu Pak. Saya tutup ini kan. Siapa ya? Dibuka? Siapa sih? Jadi kurang gimana gitu saya Pak. Ini wajahnya jauh kalah populer dari si kepala kuning. Ya. Kepala kuning kan dari jauh udah kelihatan. Ya. Ini dibuka maskernya, orang malah nggak jelas siapa. Orang lebih tahu Fuso daripada saya Pak. Wajar lah. Ya. Ya. Jadi sekali lagi terima kasih. Saya sudah diundang di acara ini. Terus terang saya dihubungi langsung oleh CEO untuk mengisi acara ini. Pak Bukan. kok dihubungin CEO? Iya CEO. Loh, Acara ini pakai IO kan? pakai? Iya CEO-nya ya. Saya pikir Pak Bambang. Bukan, beliau kan sibuk malah sempat si event organizer. Untuk menghibur di sini. Untuk menghibur, tapi terus terang CEO. sebelum saya menghibur, saya ucapkan terima kasih dulu untuk Mitsubishi Fuso karena justru saya sudah terhibur karena ada telepon untuk isi acara ini. Saya sudah lama ini. Jadi bukan kita yang menghibur, kita yang dihibur ya Sudah Pak. terhibur duluan karena seperti kita tahu 2021 2022 semua masih virtual. Sekarang 2023 sudah bisa offline bertemu langsung. Benar. Apa terdampak dulu juga dulu Pak? Apa? Terdampak juga dulu job-job gitu. Oh, job saya sangat terdampak nih Iya. terus terang. Ini saya sedikit curhat boleh ya. Ya. Dulu sebelum pandemi itu kan penerbangan banyak, jadi Iya. job saya bisa jauh-jauh. Kadang Iya. pagi di Jakarta, malam sudah di Denpasar, Iya. besoknya kadang di Makassar. Iya. Setelah pandemi, penerbangan jauh berkurang, job saya semakin jauh-jauh. Semakin jauh. Ya, 2021 saya ada job bulan Januari, Iya. ada lagi itu November 2021. 10 bulan banyak job banget. Makin jauh ya Jadi jadi. saya kira perlu mendapat perhatian khusus nih supaya. Karena terus terang ketika saya pertama ditelepon awalnya saya bilang nggak bisa. Oh, nggak bisa aja. Enggak, maksudnya nggak bisa nih mas, ini nggak bisa orang lain, harus saya nih. Kalau sampai ke orang lain lagi, makanya saya dilema. Ini antara saya terima atau saya ambil gitu kan. Saya sempat mikir Sama Pak. beda, akhirnya saya putuskan job ini saya terima. Karena kalau ini nggak saya terima, diambil orang lain. Ini bahaya sekali. Bisa dan alhamdulillah bisa hadir siang ini di acara yang sangat luar biasa dari seluruh Indonesia bisa berkumpul pada siang hari ini. Iya, dan yang perlu saya sampaikan saya bangga sekali Iya. karena seperti kita tahu di Automotive Iya. Award 2021 Iya. ini yang namanya Mitsubishi Fuso ini mendapatkan penghargaan. Diberi penghargaan. Diberi award untuk Best Light Duty Truck. Nah, Tepuk itu tangan. tepuk tangan. Diberi award. Diberi award. Ya, dan yang merek lain juga diberi. Diberi apa Pak? Diberitahu kalau Mitsubishi Fuso yang dapat award. Oke, luar biasa ya. Jadi memang bersaing. Dan Pak, 2017 Yes, ya itu tadi. ya Mitsubishi Canter, kalau Ya. bisa Canter Benar, itu Pak. masuk muri dengan penjualan lebih dari 1 juta unit. Masuk muri, bukan luar biasa. 2017. Ini mengikuti jejak Kus Plus ya. Kus-kus nggak pernah masuk muri. Belum masuk muri Kus Plus. Kenapa? Dulu Kus Plus itu namanya Kus Bersaudara. Iya. Nomo, drummernya namanya Nomo. Iya. Nomo Kuswoyo keluar. Iya. Nah, masuk muri. Iya. Jadi Kus Plus itu bahkan untuk masuk muri cukup dengan mengganti drummer. Iya. Nah, itulah hebatnya. Masuk muri ya. Nah, Langsung drummernya. Nomo keluar langsung masuk muri. Jadilah nama Kus Plus. Dan menjadi fan legend. Sama Yes. kan Mitsubishi Fuso akan menjadi legend. Legend, wah. Tepuk tangan buat saya. Bisa Pak dulu Pak. Baik. Dari sini. Karena ini saya menyapa beliau-beliau yang hormat, mohon Iya. izin saya akan membaca harus pakai kacamata. Udah tua ya. Bukan tua, ini kebutuhan. Ini kacamata ada plus ada minusnya juga ini. Oh progresif plus minus. Ya,
Plus berapa Pak? Plusnya 175, 1/3/4. Oh, minusnya? Minusnya hanya ini bautnya lepas sama ada baret-baret gitu. Minusnya. Saya kacamata ini punya 3. Oh, punya 3. Oh, ya. Bukan pamer ya memang. Jadi satu kacamata khusus untuk membaca. Iya. Ini warnanya hitam. Baik. Yang satunya yang kedua warna merah khusus untuk menulis. Wah. Jadi kalau saya pengen baca salah ambil kacamata tulis, jadinya malah tulis, nggak baca. Iya. Nah kacamata ketiga, kacamata untuk nyari saya taruh kacamata baca dan tulis di mana. Ribet ya. Yang memang sesuai kebutuhan. Disapa dulu Pak, ada dari Jepang juga langsung Pak. Yes, karena Bapak pernah di Jepang? saya hampir tiap bulan saya pergi ke Jepang. Bapak hampir tiap bulan ke Jepang? Hampir tiap bulan. Yang benar Pak. Bulan Januari kemarin sudah persiapan kurang sehari batal, hampir. Desember juga gitu, seminggu sebelumnya batal, hampir lagi. Pandemi kemarin malah sering banget batal. Jadi hampir tiap bulan, hampir belum pernah kesampaian. Tepuk tangan, luar biasa. Berarti Bapak hampir tiap bulan batal. Iya. Hampir tiap bulan ke Jepang. Iya, hampir aja ya Pak. Hampir aja, belum pernah Sudah belajar kesampaian. bahasa Jepang dong, sudah. Sudah. Jangan sampai malu murid ada di sini. Sedikit banyak kalau bahasa Jepang saya bisa sedikit lah. Misalnya apa? Yoshinoya Hokkaido bento. Irama Takoyaki. takoyaki. Paham ya? Paham. Satu lagi. Apa? Ocha, minumnya ocha. Oh, paham banget minum Jepang berarti ya. Bisa Pak. Nobukazu Tanaka-san. Konnichiwa. Konnichiwa. Bahasa Inggris mungkin bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Sebenarnya begini ya, mohon maaf. Saya bukan tidak bisa bahasa Inggris. Saya itu kalau udah ngomong Inggris susah berhenti. Jadi daripada susah berhenti, mending nggak saya mulai. Gitu ya. Bapak nggak bingung ya ngomong bahasa Inggris? Kalau saya sih nggak masalah, saya santai aja ngomong bahasa Inggris. Coba dalam bahasa Inggris. Saya nggak bingung, tapi saya yakin bapak-bapak ibu-ibu yang bingung dengerin saya ngomong bahasa Inggris. Berikutnya Joy Wong San. Wes. My brother. Wong Jawa Wong ya. Om Joy Wong. Wong Jawa itu. Orang Jawa kalau itu. Ya. Oke, berikut. Atsushi Kurita-san. Konnichiwa. Dul Jatmono-san. Orang Indonesia Pak. Pardon, Pak Momon. Pak Momon, mohon maaf Pak Momon. Luar biasa. Sudah sering ketemu Pak Momon? Saya kalau ketemu Pak Momon selalu bertegur sapa ya Pak ya. Iya. Saya selalu tegur beliau. Pak Momon, Iya. langsung Pak Momon. Siapa ya Mas ya? Katanya tegur sapa. Itu saya tegur beliau tanya siapa Mas? Ini namanya tegur sapa ya Pak. Iya. Iya benar. Kei Kubota-san. Iya. Konnichiwa. Terakhir ketemu Mr. Kubota. Saya terakhir ketemu Kubota-san waktu Kubota-san terakhir ketemu saya itu ya. Ya saya ingat itu. Persis ya. Apalagi kalau Pak Jatmono ini memang makanya beliau bisa di top level karena konsistensi dan prestasi. Mas Jatmono, Bapak Dul Jatmono. ya, dari dulu kerja sejak Mitsubishi Ono. Jadi pas banget ya. Wah. Maka nama itu sudah membawa rasa Pak ya. Aduh, pas banget berarti ya. Sekali lagi saya memang hadir di sini. Saya tadi dikasih saya bukan memberi materi ya. Ya. Mohon maaf tadi memang. Tadi memang dititip Mas nanti kasih materi-materi. Makanya saya sampaikan, saya berdiri di sini untuk tidak memberi materi karena justru saya berdiri di sini karena dalam rangka memenuhi kebutuhan materi. Tapi Saya tidak bisa memberikan materi ya.
Tapi acara ini memang untuk evaluasi Pak. Evaluasi apa yang sudah dilakukan ke belakang, kinerja dan bagaimana pencapaian target ke depan. Dan tentu saja memang ini acara sangat perlu. Iya. Dan ini indikasi bahwa Mitsubishi Fuso ini punya kinerja yang bagus di tahun-tahun sebelumnya. Indikasi apa? Indikasinya adalah acara seperti ini yang diundang saya. Itu indikasi kinerja dan profitnya bagus. Karena buat saya itu kalau perusahaan ada acara undang saya, itu indikasi bahwa kinerja dan profitnya bagus. Karena kalau perusahaan kinerja dan profitnya belum bagus, paling yang diundang kan kamu. Bapak jangan bongkar rahasia dong Pak. Saya memang diajak, saya kesini memang semua yang ditampilkan hanya calon tong. Karena memang saya diajak calon tong, tapi sebagai bentuk kerjasama ini Pak. Jadi kalau beliau ada kerjaan, ajak saya. Begitu juga sebaliknya, kalau saya lagi nganggur, diajak beliau. Jadi saling mengisi kita. Apa? Paham nggak dengan konsep kata saling? Jadi kalau kata saling itu, Ya, subjek dan objek Ya. itu bertukar tempat harusnya. Kalau tadi subjek objeknya tetap cuma pasif dan aktif aja gitu, bukan saling. apa? Tapi terima kasih Pak. Saya rasa kalau acara ini nggak undang Bapak ada yang kurang juga rasanya. Ya, karena memang nih benar sekali kalau acara seperti ini nggak undang saya pasti ada yang kurang. Pasti kurang karena kurang saya pasti. Iya, dan kurang pendapatan kita ya. Kita. Apa? Kamu sama aku aja kali. Aduh, Pak. Tapi Mas Akbar ini namanya Mas Akbar Bapak Ibu. Memang saya sering ajak kemana-mana karena menurut saya Mas Akbar ini adalah salah satu pelawak di Indonesia yang serba bisa. Menurut saya. Terima kasih Pak, terima kasih. Jadi saya ajak job tanggal berapa aja mesti bisa. Serba bisa. Bapak malu-malu Ini pernah sebelum pandemi ini ada job ya dulu. Iya. Job nanya tanggal ke saya. Iya. Cak tanggal sekian bisa? Aman, saya bisa. Saya tanya, Bar tanggal sekian? Aman, bisa. 2 minggu sebelum acara, saya ditelepon sama Lionya. Cak, mohon maaf, acaranya mundur jadi tanggal sekian. Contoh masih bisa nggak? Saya cek, oke, masih bisa. Bar, mundur Bar, tanggal sekian, bisa? Bisa. Kurang seminggu ditelepon lagi saya. Cak, mohon maaf sekali lagi, berubah lagi tanggalnya tanggal sekian. Wah, kalau tanggal itu saya nggak bisa. Bar, tanggalnya berubah sekian. Bisa. Akhirnya malah dia yang kerja. Jadi dia serba bisa, saya jadi serba repot. Tapi nggak apa-apa, ini namanya together, semakin berdua, Together semakin strong. bersama, semakin kuat. Nah, saya Pak mengenai penjualan, sales, seperti itu Pak. Ini yang mungkin ya, mungkin ini tidak diketahui banyak orang. Saya ini dulu menggeluti dunia sales. Wes. Saya memang punya bakat sales. Saya sejak SMA, awal lulus SMP, awal SMA itu saya merasa saya punya bakat sales karena pada saat kelas 3 SMP saya sudah bisa berhasil menjual sepeda motor Bapak tanpa bantuan Bapak. Jadi sepeda motor orang tua saya jual tanpa bantuan mereka. Itu menunjukkan bakat sales saya luar biasa. Itu kan motor punya orang tua Pak. Ini mohon maaf, motor itu setahu saya produksi pabrik. Iya. Sejak kapan motor punya orang tua? Jadi kalau simpangan sama motor lain, Bapak, motor itu produksi pabrik. Bukan maksudnya, bukan punya Bapak gitu. Iya, milik orang tua. Iya, orang tua. Makanya itu bahkan saya, walaupun akhirnya saya terjun di dunia komedi. Iya. Karena justru saya merasa punya bakat melawak sejak saya SD. Oh. Dulu waktu saya SD, kalau saya terima rapor, ini kalau saya tunjukkan ke orang lihat nilai rapor saya itu ketawa. Saya belum ngomong, baru melihat nilai rapor saya. Disitulah saya sadar, mungkin bakat saya melawak. Orang baru lihat rapor saya udah ketawa. Makanya saya tingkatkan, SMP, SMA, orang lihat rapor saya semakin terbahak-bahak ketawa. Cuma memang bakat melawak saya kurang didukung sama orang tua karena nilai rapor kalau saya tunjukkan ke bapak ibu saya, lama saya tungguin kok nggak ketawa-ketawa gitu. Saya malah dimarahi. Artinya bakat melawak saya tidak didukung oleh orang tua. Makanya awal-awal melawak saya backstreet. Itu kan nilainya jelek. Nilai jelek sembarangan. Saya itu dunia pelajaran SD, IPA, IPS, matematika itu kalau nggak 9, 10 nilai. Bagus berarti. Teman-teman kan 100.
Dia jelek berarti. Nah, Maaf, kamu jangan asal jelek-jelek. Ini dua orang bapak ibu di depan beda kualitas. Ini saya buktikan ya. Kamu SD, kamu tempuh berapa lama? normal 6 tahun. Berapa? 6 tahun. SD ditempuh 6 tahun itu menunjukkan kualitas jauh di bawah standar. Normal orang segitu Pak. Normal itu standar aja nggak. Bapak akselerasi. Zaman SD mana ada akselerasi. Saya SD, saya tempuh kalau jalan kaki paling 20 menit. Kalau naik sepeda paling 5-6 menit. 6 tahun kamu SD baru nyampe. Kamu mau nyampe sekolah udah lulus loh. 6 tahun. Lama pendidikan, lama pendidikan. Saya kan tanya lama pendidikan SD kamu tempuh berapa lama? Saya kan tidak nanya lamanya kamu pendidikan di SD. Beda kualitas. Dari tadi beda kualitas. Nah, Dan di sini menunjukkan bahwa usaha sekecil dan sebesar apapun itu butuh strategi. Nah, makanya semua berkumpul di sini untuk menentukan target dan juga strategi apa yang dilakukan untuk tahun 2023. waduh, Bapak ngomong enak. Tinggal strategi. Benar punya pengalaman. Loh, saya ini mohon maaf. Saya itu dulu pernah buka usaha kecil-kecilan. Nggak sampai 3 bulan saya tutup karena kalah kecil sama yang lain. Kok kalah kecil tuh? Kecil-kecilan berarti yang paling kecil yang menang ya Pak ya? Bukan cepet-cepetan yang menang yang paling cepat, besar-besaran yang menang yang paling cepat, besar. Nah makanya kecil-kecilan yang menang yang paling kecil. Punya saya, aduh kalah kecil. Akhirnya saya tutup. Tapi tetap ya bahwa apapun usahanya yang penting adalah strateginya. Seperti fusul. Punya kompetitor, tapi selama kita punya strategi yang bagus dan punya produk jelas bagus, pasti kita akan menang. Wes, Itu makanya saya yakin dengan strategi. Dulu saya punya usaha cerita sedikit, toko sembako, banyak pesaingnya, tapi saya yakin saya bisa menang karena saya punya strategi. Dan strategi buat saya kuncinya adalah soal waktu, timing. Jadi begini, saya memilih timing yang tepat untuk bersaing dalam usaha sembako saya. Saya tutup saat toko lain buka, dan saya buka saat toko lain tutup. Itu yang saya lakukan, strategi itu, dan itu berhasil. Gimana? Jadi saya tutup saat toko lain buka, itu akan mengurangi kompetitor. Dan ini timingnya jam 9 pagi, jam 10 pagi. Gimana? Jadi saya jalan-jalan, ada toko buka, saya tutup. Jalan lagi, ada toko sembako buka, saya tutup. Akhirnya toko yang buka saya tutup, yang buka cuma toko saya sendiri. Kompetitor berkurang. Timingnya jam 9 pagi. Nah, saya buka saat toko lain tutup, itu mendapat menambah income, pendapatan dan keuntungan. Dan timingnya biasanya jam 12, jam 1 malam. Gimana? Saya jalan-jalan, ada toko lain tutup, saya buka pakai lingkis, kunci. Kadang-kadang saya bisa dapat TV, dapat AC. Itu pendapatan. Jadi timing itu kunci. Karena kalau timingnya tidak tepat, saya buka saat toko lain tutup jam 10 pagi, saya bisa dikeroyok masa. Jadi pas ya. Timing itu. Oke. Jadi waktu itu sangat menentukan. Kalau strategi menjual Pak, kan kadang kita susah Pak, kita misal sales itu. Ya. Gimana bisa terjual? Gimana bisa terjual? Gampang susah. Saya buktikan beda kualitas. Kalau kamu jadi sales, apa yang ada di dalam pikirannya? Bagaimana sebanyak-banyaknya saya bisa menjual? Konvensional. Semua diajarin gitu konvensional. Semua gitu Pak. Semua gitu, tapi kalau semua seperti itu, apa bedanya kita dengan yang lain? Kalau kita tidak ada bedanya dengan yang lain, ya berarti kita sama. Ya iyalah. Nah makanya artinya, ketika saya tanya, apa yang dalam pikiran Anda untuk menjadi sales? Harus jualan. Bisa katakan saya pernah pengalaman sales dan itu terbukti tidak maju. Karena semua orang berpikir gitu. Ketika saya merubah strategi saya, justru saya berhasil. Ketika saya jadi sales, yang ada dalam pikiran saya adalah jangan sampai terjual. Jangan sampai terjual. Nah, saya tunjukkan titik strateginya di mana. Ini baru sekarang ya. Ini baru di sini saya buka, ini baru di sini. Iya. Di tempat lain udah sering, di sini baru. jadi strategi. Kenapa saya merubah strategi jadi jangan sampai terjual? Sudut pandangnya yang saya geser.
Kalau dulu kita hanya berpikir jualan. Ternyata itu tidak efektif. Tapi ketika saya geser, jangan sampai terjual. Justru saya produktivitas meningkat. Wah, jualan saya lebih banyak. Gimana? Yang saya pandang adalah begini. Saya rubah polanya. Ketika saya jadi sales, sebelum berangkat kerja saya di rumah sudah pakai pakaian rapi. Sebelum berangkat saya lihat barang-barang berharga di rumah. Ya. Ada TV, ada kulkas. Ya. Jangan sampai terjual. Jangan sampai. Saya tetapan itu saya berangkat kerja. Iya. Karena kalau di tempat kerja saya tidak berhasil jualan, maka TV, kulkas itu akan terjual untuk biaya hidup. Jadi semangat saya jangan sampai terjual. Dan itu lebih efektif. Iya. Poinnya adalah kita ciptakan kondisi kepepet supaya kita lebih kreatif. Nah, ketika saya lihat jangan sampai terjual, itu saya ciptakan kondisi kepepet dalam pola pikir saya, sehingga saya bekerja semakin kreatif. Jangan sampai kita terbawa atau masuk dalam kondisi kepepet yang sebenarnya dulu baru kita berpikir bisa telat, bisa jatuh, tapi kita ciptakan kondisi kepepet supaya kita kreatif. Nah, itu pesan saya sedikit, mudah-mudahan kurang bermanfaat. Bapak ngomongnya tuh kayak oke tapi nggak ada isinya, jadi kosong gitu. Kayaknya sih oke gitu, Pak. Saya itu memahami kultur kita. 12 tahun kita sekolah, SD, SMP, SMA wajib belajar sejarah. Kita dididik dalam kultur yang seperti itu. Murid dulu ya, murid sepintar dan seenggak pintar apapun, ada satu pelajaran yang kalau pelajaran itu datang semua bahagia. Saya dulu olahraga. Kalau Yang suka olahraga ekstrakurikuler. ya sama, ekstrakurikuler dibeli pilihan karena ada yang suka ada yang enggak. Satu pelajaran yang kalau pelajaran itu datang semua murid pasti bahagia adalah pelajaran kosong. Ingat coba bapak ya, ingat kan? Iya. Kalau pelajaran kosong datang semua murid yang pinter yang nggak pinter pasti happy semua, bahagia. Itu kultur 12 tahun. Itu sudah menjadi kebiasaan kita. Saya yakin akan terbawa sampai kapanpun. Makanya yang saya sampaikan ini saya usahakan kosong. Yang penting ditunggu dan bikin bahagia. Itulah harapan saya. Saya masuk lewat celah-celah kultur itu. Yang penting bisa menyenangkan. Yang penting bisa menyenangkan walaupun kosong. Itulah. Bisa aja Bapak ya. Saking nganggurnya. Nah, kita sekarang mau nggak mau menghadapi yang namanya era digital. Nah, digital. Mitsubishi Fuso pun sudah digital, Pak. Sudah ada GPS. Kita pantau, ada runner. Ini, nih, Bapak bisa download. Pantau ya. Sekarang semua itu bisa lewat handphone, Pak. Benar sekali. Itu sudah Apapun ya. digital sekarang itu. Sekarang apa namanya istilahnya SPK segala macam udah mulai paperless. Bapak sudah digital. Oh, semua serba digital. Saya hadir di sini karena digital. Jadi begitu antara manajemen saya dengan Mitsubishi secara digit sudah oke, nah saya digital. Jadi, digit adalah segalanya, digital. Ya. Dan biasanya kalau perubahan era jadi manual atau analog ke digital itu pasti ada masa transformasi. Iya, transformasi. Nah, sama. Saya begitu sudah ditransfer, dikasih informasi. Itulah transformasi. Otomatis memasuki transisi. Karena begitu ditransfer, kantong saya terisi. Jadi Bapak pikirannya duit aja dong. Oh, ini meremehkan saya. Terus terang untuk Mitsubishi, saya diundang tidak pernah mikir duit dulu. Yang penting bisa dulu. Yang penting bisa dulu. Untuk Mitsubishi, saya nggak pernah mikir duit dulu. Mantap dong. Karena duit dulu udah nggak laku. Saya mikir duit sekarang ya. Tapi pikirannya duit aja dong berarti. Enggak lah. Saya katakan, saya datang ke sini niatnya apa? Ibadah. Saya tuh pahala, udah duit. Enggak, ini pahala, ibadah saya. Uang itu hanya syarat sah ibadah. Kalau yang muslim ya, misalnya ibadahnya itu sholat, ya. Uang itu hanya wudhunya. Jadi tanpa wudhu, sholatnya nggak sah. Cuma itu aja. Bukan tujuan, hanya syarat sah. Bisa aja. Nah, balik lagi ke kita menghadapi 2023, bagaimana kita berkompetisi, apalagi di dunia digital. Ya. Sekarang Belanja. apa-apa handphone Pak. Belanja aja kita sekarang cuma gini, tidip, gitu aja Pak. Ini beliau-beliau ini orang terhormat. Kenapa? Masa belanja pakai titit? Enggak, masa Semua, Bapak Ibu dengar ya? Dia ngomong apa tadi? maksudnya di-scan Pak. Sekarang dikasih jeda tadi enggak.
kaget belanja pakai bibit, saya bisa belanja banyak dong. Semuanya Pak sekarang. Tapi teknologi itu di tangan orang yang tepat bermanfaat, Ya. di tangan orang yang salah bisa jadi masalah, makanya harus hati-hati. Saya aja nih handphone, nah ini handphone hati-hati terutama bapak-bapak ini. Handphone kalau sampai passwordnya ketahuan sama istri, biasanya kalau di rumah saya itu besoknya pasti ada diskusi kecil. Bener, diskusi kecil tapi berkepanjangan. Kadang-kadang saya merasa diskusinya sudah selesai, sudah terus tiba-tiba 3 bulan, 6 bulan berikutnya jajak diskusi temanya itu lagi. Kadang-kadang setahun lebih itu tiba-tiba jajak diskusi temanya itu lagi. Masalahnya setahun yang lalu saya jawab apa kan lupa. Ketika saya jawab, istri ingat kalau jawaban saya beda. Celaka itu. Makanya hati-hati. Itu saya dicek, ini siapa nih nama ini siapa? Sebentar, mohon maaf. Apa? Tadi handphone di ruang tunggu, handphonemu Kenapa? kamu tinggal, kenapa istriku telepon kamu? Ini penting, mohon maaf walaupun agak di luar. Istriku telepon kamu di panggilan, lihat. Nah itu istriku. Istriku istri saya sendiri, saya kasih nama istriku Pak. Saya tuh nyimpen nama istriku sekarang di sini kan istriku. Iya. Saya kaget loh, kok istriku telepon apa? Apa mungkin telepon saya nggak kedengaran, saya kan nggak ada panggilan. Ganti istrimu. Orang ini istriku. Ini istriku yang istriku. Ya makanya dia akan deg-degan dan istriku telepon kamu. Bapak yang ganti cintaku, sayangku. Saya kan nggak suka bohong. Jangan pakai ganti apa, Bapak kasih nama yang bener dong. Iya nama Saya tuh sering dicek-cek gitu. Kalau udah dicek kan deg-degan gitu kan. beda kualitas. Beda kualitas apanya? Nih, Akbar, Ya. handphonemu di rumah dibuka-bukaan istrimu, apa yang kamu rasakan? Ya terus terang udah mulai deg-degan Pak. Beda kualitas. Takut salah paham. Ini nama siapa, ini nama siapa. Itulah bedanya. Saya lihat handphonemu dipegang-pegang istrimu, saya nggak deg-degan. Menurut saya. Beda kualitas. Bapak emang pernah? Makanya ini hati-hati. Tapi istri saya memang jago IT. Jadi handphone secanggih apapun ini sudah pakai Face ID, Face Lock masih bisa dibongkar sama istri saya. Saya pernah dibongkar. Ini Astuti siapa? Ini siapa? Nah, Orang itu. ini makanya ini hati-hati saya kasih Face Lock. Mungkin pas saya tidur. Ini dibongkarnya saya yakin karena ini nggak saya pegang hanya pas saat tidur. Kan bisa dilihat dari CCTV. Saya naruhnya kan di sisi kompor, CCTV udah penuh barang. Mas, Bapak di rumah ada wifi nggak sih Bapak? Pelecehan kamu, wifi di rumah saya itu saya langganan paling kenceng, paling mahal. Kalau nggak percaya Bapak Ibu kalau mampir ke rumah saya, wifi saya itu begitu login langsung lockout. Kenceng banget. Itu saya bayar mahal, ini bagus ini, login langsung lockout, login kenceng banget ini. Terus saya tuh carport saya kecil aja saya pasang 2 kamera ini ngawasi kamera ini ngawasi kamera. Udah 6 tahun nih, kameranya nggak hilang. Sepeda motor 4 kali hilang. Terus akhirnya saya balas, saya beliin istri handphone sama kan, Iya. masa punya saya bisa dibongkar, punya istri saya besoknya saya tunggu istri tidur. Saya ketiduran. Nggak usah cerita kalau itu. Kan ada besoknya lagi. Iya. Saya tunggu istri tidur, ini udah nyenyak apa belum, saya tes. Dia diam. Saya kaget. Ngapain? Berarti kan saya belum tidur, ya kan? Karena masih kaget. Karena kemarin nggak saya tes, saya ketiduran. Nah, ini saya tes. Saya kaget, berarti saya belum tidur. Handphone itu saya ambil pelan-pelan. Saya deketin aja istri. Nggak kebuka. Kurang dekat kan Pak? Iya, saya mikir kurang dekat, pelan-pelan karena takutnya dia bangun. Saya deketin lagi. Nggak kebuka juga. Bukan istri Bapak kali. Ngawur, ini ngawur nih. Ngomongnya udah mulai ngawur. Ya nggak mungkin itu bukan istriku. Kenapa? Ya kalau bukan istriku kan kemarin aku nggak ketiduran. Terus pasal lagi kan. Terus ditepuk tanganin lagi. Terus. Dan tepuk tangan kayaknya pernah gitu. Terus akhirnya saya mikir kok handphone sama nggak. Saya sampai nggak bisa tidur. Akhirnya menjelang pagi saya baru tahu. Saya amati istri saya kalau tidur itu nggak pernah pakai make up. Jadi wajahnya beda banget. Mungkin dulu
Mungkin dulu pas bikin Face ID pakai make up, Iya. begitu dia nggak pakai make up, kan deketin, mungkin handphonenya ini siapa? Coba. Makanya belajar dari pengalaman supaya handphone saya nggak bisa dibuka lagi. Sejak saat itu saya kalau mau tidur pakai make up. Mana sih wajahnya? Ya pantas dirawat dong Pak. Oh, dirawat waktunya habis itu. Dipakai wallpaper itu istrinya. Saya menjadikan wallpaper karena saya kerja kemanapun. Kalau saya dulu nyimpen foto istri kan di dompet. Iya. Sekarang saya nggak bisa nyimpen foto istri di dompet. Kenapa? Karena dompet saya dibawa istri. Cuma Makanya saya pasang wallpaper. Kalau Iya. saya kerja kan gini di Bali ada masalah di tempat kerja, saya tinggal buka wallpaper, lihat wajah istri, masalah jadi ringan. weh mantap. Karena masalah paling berat ya ini. Jadi kalau ada masalah kayak gini, enteng. Nah, ini Sakit nih. Wah, paling berat masalah itu Pak, pinjem. Masalah saya banyak. masalah sendiri-sendiri. Makanya. Jadi itu, Tapi makanya ini saya sampaikan sekali lagi ya, bahwa semua berkumpul di sini tujuannya adalah satu, bagaimana kita bisa mencapai target dan bisa memenangkan tahun 2023. weh, Jadi yang perlu saya sampaikan, di sini semua walaupun suasananya santai dari seluruh Indonesia hadir, niatnya adalah berjuang. Dan pesan saya hanya sekedar mengingatkan, berjuang butuh bersatu. berjuang untuk bersatu. Jangan dua, karena jadi berjuang. Jadi berjuang itu butuh bersatu aja. Jangan dua, apalagi tiga. Berjuang Pak yang serius dong Pak. Ini memberi semangat, stronger together. Nah, together, bersama. Jadi karena ini kebersamaan, maka yang saya harapkan adalah sudah tidak ada lagi egosentris, tidak ada lagi aku, tapi yang ada adalah kita, Mitsubishi. Ya kan? Jadi ganti aku dengan kita. Kalau ada target itu bukan hanya target aku, itu target kita. Kalau ada perjuangan, bukan hanya perjuangan aku, itu perjuangan kita. Karena nanti kesuksesan, keberhasilan, bukan hanya keberhasilan, kesuksesan aku, tapi itulah kesuksesan dan keberhasilan kita. Ganti aku dengan kita mulai sekarang. Mantap begitu dong. Berarti ini job kita ya. Ini job aku. Pak Momon, ini job aku, Pak. Bukan job kita, ini job aku. Karena yang ganti aku. Ini tuh bapak-bapak semua, kalau untuk kita tetap aku. Kamu jangan mengingat-ingatkan aku. Jadi sekali lagi, mungkin kalau saya tutup sampai di sini karena waktu. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon dianggap benar. Ya. Salah. Karena tak ada gading yang tak retak. Jadi kami mohon maaf atas keretakan keluarga Gading dengan Gisel, sehingga Bapak malah gosip. tak ada gading yang tak retak. Atas nama keluarga besar Gajah kami mohon maaf, tidak bisa menghasilkan gading yang tak retak. Kalau ada subur di ladang boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur panjang, mudah-mudahan kita diundang Mitsubishi Fuso lagi. Terima kasih, selamat siang, sukses untuk semuanya.